Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Lardi, SPD, Guru Agama Islam, Sekolah Dasar Negeri 2 Gemawang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada paparan kali ini, saya ingin berbagi tentang pemahaman yang bisa saya tangkap melalui topik Merdeka Belajar dari pelatihan mandiri yang saya ikuti. Sebagai resume, dan juga bentuk aksi nyata, setelah mengikuti pelatihan tersebut. Pada pelatihan topik ini ada 5 modul yang dapat untuk kita pelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, tentu seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tetapi hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, kita dapat menggunakan kekuatan tersebut, serta meminimalkan kelemahan diri kita, dalam mendidik dan mengajar murid di sekolah maupun di luar sekolah. Peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Kita harus terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, menyenangkan, juga mengakomodasi konsep merdeka belajar. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya mendidik dan mengajar. Untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid menyiapkan masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup membantu siswa menyiapkan bekal itu? Sejauh mana kita bisa menginspirasi? Sejauh mana kita bisa membangun karakter mereka? Untuk jawabannya, kita dapat melihat kembali aktivitas kita selama mengajar di kelas. Kemudian dievaluasi dan ditingkatkan kembali. Atau mungkin dikembangkan lagi praktik-praktik, baik dalam mengajar di kelas, hingga kita menemukan sebuah formula yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Topik berikutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu 1. Kodrat keadaan, 2. Kodrat alam, dan 3. adalah kodrat zaman. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, artinya menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Lalu kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam dari masing-masing murid, dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar, sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki siswa. Berikutnya adalah kodrat zaman. Perkembangan dan perubahan zaman merupakan suatu hal yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara kita dalam mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang sampai modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid, yang tentunya tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga terbentuk dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Dan modul terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 3 poin penting yang kita pelajari di sini, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Mari kita perdalam satu persatu. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya.
Artinya pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. 2. Sistem Among, sistem yang sudah diciptakan Ki Hajar Dewantoro yaitu, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. 3. Merdeka Belajar Abad 21, kompetensi yang diharapkan di abad 21, menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik, menjadi salah satu cara, agar murid merdeka dalam belajar.